Nah, ini baru sebagian ya. Sekarang arah sebaliknya. Jika limit yn yang sama dengan tak hingga, maka limit setengah L kali yn juga sama dengan tak hingga. Ya. Oke, akibatnya limit xn sama dengan tak hingga juga. Karena xn lebih besar dari ini berdasarkan teorema yang sebelumnya ya. Nah, saya kasih keterangan di sini berdasarkan teorema berapa, lihat saja di buku yang tadi saya bahas itu. Oke, itu ya. Sekarang lanjut ke soal mungkin ya. Soalnya bisa dilihat juga di buku. Misalnya hitung limit, langsung saja ke soal limit ya. N pangkat 3 kurangi 2 dibagi N kuadrat ditambah 1 misalnya. Nah, saya kira di SMA juga sudah tahu ya. Kalau pangkat pembilangnya itu lebih besar daripada pangkat penyebut, N yang menuju tak hingga, ini kan hasilnya tak hingga ya. Tapi kita mau menggunakan teorema ini yang barusan ini. Ini ya, teorema ini. Cara menggunakannya. Jadi sebetulnya yang dilakukan ya waktu SMA atau waktu kalkulus ya berdasarkan teorema itu. Nah, ini berapa gitu? Apakah sama dengan tak hingga atau berapa? Nah, kita misalkan ini tuh adalah xn-nya. Maka yn-nya kita ambil saja n. Gitu ya. Maka kita kerjakan limit xn dibagi yn. Berarti kan ini dibagi n. Kalau itu dibagi n, hasilnya n pangkat 3 n pangkat 2 ya, kurangi 2 per n dibagi n kuadrat plus 1. Nah, berdasarkan teorema-teorema limit yang sudah dikerjakan, ini ada limitnya nih ya, yang sudah dikerjakan ya, maka ini atau dari situ kita bagi lagi dengan n kuadrat lah ya, kita bagi lagi dengan n kuadrat sehingga diperoleh ini 1 kurangi 2 per n pangkat 3 dibagi 1 plus 1 per n kuadrat sehingga diperoleh hasilnya 1. Nah, 1 ini jelas lebih dari 0 sesuai dengan teorema yang diinginkan. Nah, sekarang karena limit yn sama dengan tak hingga sudah dibuktikan di awal, maka menurut teorema itu limit ini sama dengan tak hingga juga, gitu ya. Tapi intinya sih ini dari sini kan kita sudah tahu berapa limitnya, yaitu sama dengan 1 ya. Baru gunakan teorema tadi. Itu mungkin, tapi kalau pangkat pembilangnya lebih kecil, nah itu kan hasilnya 0 nanti ya. Contoh yang lainnya bagaimana membuktikan bahwa limit akar n sama dengan tak hingga. Limit akar n sama dengan tak hingga. Nah, ini tinggal kita kotret dulu aja. Akar n, ingat di dalam definisinya n-nya itu lebih dari atau sama dengan k ya. Jadi ini tuh lebih dari atau sama dengan k epsilon akar gitu. Maunya ini tuh lebih dari alfa gitu ya, ini alfa bukan epsilon. Berarti kalau gitu kita peroleh k alfanya lebih dari alfa kuadrat ya. Jadi kalau begitu ya ambil alfa bilangan real gitu ya, pilih k alfanya itu yang lebih dari alfa kuadrat. Sehingga jika n lebih dari k alfa, maka xn yang sama dengan akar n itu, ingat tadi n-nya lebih dari k alfa, ini lebih dari akar k alfa. K alfanya lebih dari alfa kuadrat, akar alfa kuadrat ya, ini lebih dari alfa. Nah, kalau alfanya negatif,
ya pilih berapapun n-nya, pasti akar n itu lebih dari alfa. Nah ini asumsinya alfanya yang lebih dari 0 ya. Jadi kalau alfanya negatif atau 0 gitu ya, pilih k berapapun, pasti si xn-nya itu lebih dari bilangan negatif atau 0 tersebut. Nah ini sekali lagi asumsinya untuk alfa lebih dari 0. Nah silakan soal-soal lainnya bisa dikerjakan dari buku, bisa dicari dari buku. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.